over Kansas that were very pleasant today. However, we are looking for a new front to begin to drift south and eastward. The central and eastern parts of Kansas will very probably be cloudy in the morning, and then western Kansas will begin to get increasing cloudiness by tomorrow afternoon. Today, however, very, very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks of Ponca City, Blackwell area, 68 degrees today. Winds southerly at about 15 with gusts of 25 miles an hour. Barometric pressure 30.00 and is rising. And no precipitation. We're about a half inch behind, half inch ahead for the year, and 1 5300ths behind for the year so far. We'll be looking for a little bit of a change tomorrow, and of course the possibility of some scattered showers. Today, of course, there's nothing showing up on the radar. However, the satellite photo was pretty interesting for the western half of the U.S. Rain showers and thunder showers along that frontal system, and that wide band of fairly heavy snows. Now, what will happen? Yo, what's up everybody, selamat sore semua. Balik lagi di channelnya Duvo Motovlog Strip Reza Kusuma Putra. Ya halo guys, apa kabar kalian semuanya? So di video kali ini seperti yang bisa kalian lihat, akhirnya gue bisa juga test ride nih motor ya. Karena seperti yang kalian tahu, bagi kalian yang follow Instagram gue, itu dari kemarin Lampung itu hujan terus. Jadi gue nggak sempet terus buat nge-review motor ini gitu ya kan. Karena gimana ya, hujannya itu nggak nentu banget gitu loh. Emang cuaca di Lampung ini lagi emang bener-bener nggak bener lah, nggak bisa ditebak lah istilahnya gitu loh. So langsung aja kita bahas tentang motor ini lah ya. Seperti di sinematik yang bisa kalian lihat tadi di awal video, ini dari speedometer itu udah pakai speedometer Thailand ya ini kayaknya. Dia angka-angkanya beda. Terus dia bentuknya lonjong karena yang bawaan Vino aslinya itu bulat ya, kalau nggak salah bulat, ada dua deh kalau nggak salah ya. Ya sih, kalau nggak salah gitu. Terus lagi ini gas spontannya udah pakai punya Domino. Ini kayaknya Dominonya nggak tahu ya ori apa KW ya. Kalau kayaknya sih masih KW nih ya, Domino KW. Terus ini saklarnya jadi yang sebelah kanan cuma saklar starter doang nih. Cuma ada saklar starter doang di sebelah kanan. Terus lagi master remnya pakai KTC seperti biasa, pakai KTC, handle-nya handle CRJ radial ya yang sebelah kanan. Terus spionnya nih spion bulat bisa kalian lihat. Terus lagi apa lagi ya? Ini saklar apa? Pakai saklar fiction ya. Saklar sebelah kirinya, jadi yang untuk ngidupin lampu segala macam itu semua ada di sebelah kiri. Jadi kayak fiction kan sebelah kanan cuma ada tombol starter sama kill switch ya. Jadi ya gitu aja sih di stang sisanya normal. Kalau untuk Vino ini gue seneng sama warnanya ya. Ini warnanya itu gimana ya, gue suka banget sama warnanya. Ini kalau dipakai di lele biasanya cakep sih. Beberapa gue pernah lihat ada lele yang warnanya kayak gini, itu warnanya cakep. Gue suka banget sama warnanya. Dari segi stang ya itu. Dan sekarang gue mau cari tempat berhenti untuk ngeliatin ke kalian semua part-part apa aja yang udah kepasang di Vino ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian yang lagi garap Vino lah ya. Kali ini motornya simple sih ya, nggak terlalu banyak modifikasi yang neko-neko gitu. Ini gue kebetulan reviewnya hari Sabtu, jadi ruko-ruko masih pada buka. Jadi gue harus cari ruko yang sepi gitu ya kan. Ya nggak enak lah, masa kita ngoceh-ngoceh di depan ruko orangnya lagi jualan gitu. Untuk motor Vino ini ya, keluaran Vino ini tahun berapa ya? Pokoknya ini Vino yang masih karbo deh.
Dulu itu memang banyak banget sih ya peminatnya untuk dijadiin motai gitu, karena tampilannya yang klasik gitu ya kan. Dan asik aja kalau dipasang 17 kebetulan, tapi ini lagi dipasang ke velg 14 nya. Dan warna velgnya itu warna apa ya, warna orange candy gitu ya, merah candy atau orange candy gitu. Tetap masuk gitu, tetap enak dilihatnya, karena motornya ini memang basicnya udah standarnya pun ya enak dilihat lah gitu, karena emang ngusung kesan klasiknya. Ya Vino ini motor pertama kali ya nggak sih yang pakai model klasik kayak gini, ya nggak sih? Kalau salah ya tolong dikoreksi lah ya di kolom komentar. Mana ya rukonya? Oh di sini aja kali ya. Ruko ini aja nih, ruko ini aja adem. Untung ada ruko yang tutup. Oke guys, jadi ini dia motornya Yamaha Vino. Tahun berapa gue lupa nanya. Yamaha Vino ya. Ini dia motornya. Ya bisa kalian lihat. Modifnya itu memang benar-benar simple banget gitu. Nggak apa ya, nggak ada modif-modif yang terlalu ekstrim. Memang benar-benar simple, dan warnanya itu cakep banget, sumpah. Gue suka warnanya itu kayak manis gimana gitu. Gue seneng banget warnanya. Dia tuh warna creamy ya, krim gimana gitu. Oke, kita langsung aja. Ini bagian sebelah kanan kita bisa lihat di sini. Di sini cover knalpot yang besinya ini kayaknya pakai punya Mio ya. Ini punya Mio apa memang Vino kayak gini? Tulis aja tuh kolom komentar ya. Ini yang besinya ini dia pakai Rainbow XX. Ini yang Thailand punya ya kalau nggak salah. Terus tutup filternya udah pakai Kevlar. Ini tutup kipas juga udah Kevlar. Ini selang olinya pakai punya Morin ya, Morin. Selang olinya, selang hawa lah ya, mungkin bisa jadi. Knalpot masih standar, emang masih standar banget. Ini tutup step nih Kevlar juga. Emang bener Kevlar itu bisa sebagai pemanis banget ya emang buat motor itu. Kira-kira kalian mau bahas nggak soal Kevlar? Tulisin aja di kolom komentar ya. Terus dek-dekannya tuh kalian bisa lihat nih masih bersih banget. Emang orangnya nih rapih banget ya ngerawat motornya. Kita pindah ke bagian depan. Bagian depan ini di sini di depan udah pakai RTST kopi yang kombis ya, ini yang tipe lama ya, RTST kopi tipe lama. Kalipernya pakai Brembo 2 piston CNC. Selang remnya pakai Morin. Udah itu disnya ini punya BreakTech. Ini BreakTech tipe lama banget ini. Ini BreakTech lama lah pokoknya, ini masih awet sampai sekarang. Memang nggak bohong lah soal harga ya. Ini dulu kalau nggak salah harganya lumayan ya, lumayan mahal sih, lumayan mahal. Ini ban depannya pakai Corsa R46. Corsa R46 ukuran berapa? 80/80. Corsa R46 ukuran 80/80. Cuma ini kelihatannya udah agak botak ya karena dia soft compound, jadi ya nggak begitu awet lah ya. Terus ya ke bagian setangnya lagi. Ini kalian bisa lihat. Ini gas spontannya kayak gini, dia ke depan ya. Soalnya enak sih kalau stang telanjang kayak gini bisa diputar ke depan gini kan. Kalau punya gua kan dia ke bawah tuh, nggak bisa dikedepanin karena ada batok. Dia mentok batok gitu kan. Kalau stang telanjang kan enak nih ke depannya, jadi kayak gini. Ini kabel gasnya udah pakai serat. Emang yang harus pakai serat. Punya gua kemarin akhirnya gua ganti serat karena memang udah terlalu berat. Ini enteng banget, ini enteng. Ini bener-bener enteng gasnya. Ini gasnya enteng. Terus lagi kita ke bagian sebelah kiri, stangnya CRG GP. Saklarnya pakai punya Vixen. Ini spionnya gue nggak tahu, lupa nanya deh tadi apa ya, ini spion apa ya, spion Vino bawaannya deh apa ya, lupa gue. Ini gas spontannya pakai punya Domino. Ini gue kurang tahu ori apa bukan, kayaknya sih bukan ya, bukan ori nih kayaknya, soalnya bahannya beda. Gas spontan Domino. Saklarnya di sini cuma ada starter. Starter doang. Terus ke bagian bawah lagi sebelah kiri nih udah ya, kan RTST juga ya pakainya kan. Terus apa lagi, standarnya di chrome, standar 1, standar 2. Ini kayaknya standar 17 nya deh, soalnya lebih panjang ini. Standar 17, yang 17. Untuk cover CVT nya ada pemanis lagi pakai Kevlar, pemanis Kevlar. Stepnya juga ini udah diganti nih, stepnya nggak standar sih ini. Nih stepnya pakai punya nggak tahu merek apa, yang jelas ini stepnya udah gantian ya kan. Sok belakangnya pakai YSS. Ini kayaknya kalau tabung hitam biasanya sih G+ ya. Kalau tabung hitam biasanya G+. Terus dia pakai riser juga, meninggi. Mungkin karena memang
motor ini pendek dan standarnya juga pakai 17. Jadi butuh racer agar supaya bisa lebih tinggi ya kan. Belakangnya juga Corsa R46 ban ya, tapi ukurannya kayaknya lebih besar sih ya. Terus apa lagi? Udah itu aja. Joknya by Somjin. Somjin ini yang Thailand apa yang lokal ya? Ini gue nggak tahu deh. Nggak tahu joknya Thailand apa lokal. Gue lupa. Ini kayaknya lokal sih ya. Jok lokal. Terus iya stiker Nuvo Motovlog-nya. Yo yang belum beli tasnya silahkan supaya bisa dapat stiker Nuvo Motovlog. Oke gitu aja. Motornya simple banget. Jadi gua nggak ngejelasin terlalu banyak karena ini gue bener-bener pengen ngasih inspirasi ke kalian gimana modif yang simple dan enak dilihat gitu ya kan. Manis dan enak dibawanya, enak dilihatnya gitu. Yang penting itu motor ya enak dilihat, enak dibawa, jangan cuma mentingin tampilan tapi dibawanya nyusahin gitu loh. Oke, kita langsung gas aja karena ini udah panas banget sumpah, ini udah panas dan gua mau ke One Shop Aksesoris seperti biasa. Mau nongkrong lagi di sana. Ini udah panas banget cuacanya, buset. Aduh. Kita langsung putar balik aja di sana. Alhamdulillah ya, sekalinya minta panas itu bener-bener dikasih panas. Aduh. Jadi ya jangan ngeluh lah kalau bisa ya, karena kalau hujan itu bener-bener nggak bisa aktivitas. Semua aktivitas itu aduh payah lah pokoknya kalau hujan. Kalau panas kayak gini memang agak sedikit menyiksa ya. Cuma semua aktivitas alhamdulillah bisa terlaksana gitu kan. Ini larinya motornya enak loh, bener. Tenaganya juga masih enak. Emang bener-bener dirawat ini motor. Asik sumpah. So jadi menurut kalian gimana pendapat kalian tentang motor ini? Kalau menurut gue sih motor ini asik banget, motornya keren. Dan ya seenggaknya walaupun nggak pakai plat nomor masih pantas loh untuk dipakai harian. Walaupun motornya ini udah full modif, jadi ya nggak perlu sayang-sayang lah sama motor yang udah dimodif ya nggak sih? So oke guys, jadi gitu aja untuk video gue kali ini. Jika kalian ada yang mau beli parts-parts yang sama di motor ini untuk di motor kalian, seperti biasa kalian bisa hubungi aja di One Shop Aksesoris. Ini dia IG-nya. Kalian boleh tanya-tanya dulu, kalian langsung chat WA aja, jangan via DM, karena kalau via DM itu agak nyebelin ya. Tapi kalau lewat WA juga kadang nanyanya suka nggak bener juga sih. Jadi One Shop sering curhat juga kalau dia sering nerimain customer yang aneh-aneh gitu. Oke, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video gua kali ini, silahkan klik like. Jika ada komentar tentang video gua dan motor ini, silahkan tulisin aja di komentar. Jangan lupa share video gua ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe di channel gua untuk melihat video terbaru dari gua selanjutnya. So oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.